Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Anda Pratama dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran barang dan jasa. Seperti yang kalian tonton video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teori pilihan konsumen di mana konsumen dapat menentukan pilihan-pilihan yang nantinya akan menjadi pilihan yang rasional bagi mereka dengan tingkat kepuasan yang maksimal. Nah, di sini sebelum itu yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah hukum permintaan atas barang dan jasa. Jadi saya tuliskan dulu QDX sama dengan fungsi PX PY I P P Jadi, hukum permintaan itu sendiri adalah jika harga suatu barang X, kita umpamakan sebagai barang X, jika harga barang X itu naik, maka kuantitas dari barang X turun. Sebaliknya, jika harga barang X turun, maka kuantitas barang X itu adalah naik. Jadi misalnya kayak ini. Misal PX dia naik tuh, mengakibatkan QDX turun. Sebaliknya jika PX turun, menyebabkan QDX naik. Ini bersifat tolak belakang ya guys. Dengan asumsi faktor lain yang ini, yang diantaranya adalah P ya atau harga barang lain, I yang artinya income atau pendapatan, taste yang artinya selera konsumen, populasi, dan ekspektasi. Dianggap, faktor-faktor ini itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Jadi, untuk memahami lebih lanjut tentang hukum permintaan barang dan jasa, saya akan menggambarkan kurva dari permintaan itu sendiri. Dan kalian mengerti tentang pergerakan dari kurva permintaan. Pertama itu di sini ada PX yaitu harga barang itu. Kita lambangkan barangnya X ya. QX yaitu harga barang itu sendiri. Yang pertama harganya itu ada 20.000 misalnya. Dengan kuantitas 2. Terus harga 15.000 dengan kuantitasnya 5 dan terakhir ada harga 10.000 dengan kuantitasnya 10. Bisa kita tarik garis. Nah, ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Paham? Nah, kita akan memahami tentang konsep pergerakan atau hukum permintaan. Kan? Pergerakan kurva permintaan atau hukum permintaan. Jadi, dari sini kalian bisa lihat tuh. Yang pertama itu ada titik A ke B. Contoh pertama adalah titik A ke B. Nah, kita bisa lihat nih harganya dulu ya. Harganya itu dari 20.000 ke 15.000 dari titik A ke B. Yang artinya 20 ke 15.000 itu turun. Jadi harganya itu turun. Dan dari A ke B kuantitasnya itu dari 2 ke 5. 2 ke 5 artinya naik. Berarti kuantitasnya itu naik. Nah, ini menandakan penurunan kurva permintaan. Karena penaikan kurva permintaan. Jadi kurva demand of curve-nya itu dari X-nya itu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena barang yang diminta oleh konsumen itu meningkat, tetapi dengan harga yang menurun. Ini. Nah, demand-nya itu mengalami peningkatan, berarti kenaikan kurva permintaan itu dia bergerak ke kanan bawah. Kalau misalnya dia mengalami kenaikan kurva permintaan, berarti dia bergerak dari kanan ke bawah, bergerak ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, contoh kedua itu kita bisa lihat dari titik C ke titik B. Nih, titik C ke titik B. Yang pertama harganya itu dari 10.000 ke 15.000 berarti naik ya. Terus
kuantitasnya dari 10 ke 5 berarti turun. Ini menandakan bahwa demandnya mengalami penurunan atau kurva permintaannya mengalami penurunan. Nah, penurunan kurva permintaan ini disebabkan oleh penurunan dari kuantitas yang diminta. Nah, ini kurvanya itu bergerak, mengalami pergerakan dari kanan bawah ke kiri atas. Berarti mengalami pergerakan ke kiri atas. Nah, kurva ini disebut dengan slope negatif. Kenapa? Karena berdasarkan hukum permintaan itu tadi, jika harga naik, maka kuantitas barang turun, dan jika harga turun, maka kuantitas barang yang diminta itu naik. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain ini dianggap ceteris paribus atau tetap. Makanya dia dianggap negatif karena itu tadi, karena berbanding terbalik. Jika harga naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaannya naik. Nah, berbanding terbalik. Makanya kurvanya itu disebut dengan slope negatif. Baik, itulah penjelasan saya tentang pergerakan kurva permintaan atau hukum permintaan barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran barang atau pergeseran dari kurva permintaan barang dan jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran. Tadi kan pergerakan nih, sekarang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan di atas barang dan jasa. Nah, gimana kurva permintaan dapat bergeser? Tadi bergerak karena faktornya nih, ya, ini hukum permintaan nih. Dia mengalami pergeseran. Nah, kalau faktor lain ini sudah berubah, ini kan dia nggak tetap tadi. Kalau misalnya faktor lain dia nggak tetap, dia yang bisa kita akui itu hukum permintaan. Bagaimana jika misalnya ini faktor-faktor lainnya ini tidak tetap? Ini kan tetap nih, dianggap ceteris paribus. Gimana kalau tidak tetap? Maka terjadilah pergeseran kurva permintaan. Paham? Jadi di sini saya akan gambarkan kurva lagi ya. Di sini ada PX tetap, harga barang itu sendiri dan kuantitas barang itu. Nah, di sini itu ada PY, I, T, B, E. Kalian tahu kan? Kalian semua tahu kan? PY itu harga barang lain, yang mempengaruhi itu income atau pendapatan, taste atau selera, populasi dan ekspektasi. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Dimulai dari harga barang lain. Harga barang lain ini ada dua macam. Ada harga barang komplementer dan ada harga barang substitusi. Nah, barang komplementer dan substitusi itu apa sih? Nah, kalau yang pertama saya akan menjelaskan tentang barang komplementer dulu. Barang komplementer atau yang disebut dengan barang pelengkap. Jadi barang ini tuh melengkapi dari barang X. Jadi kalau tidak ada barang ini barang X itu nilainya akan berkurang atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Seperti misalnya contoh motor bensin misalnya, motor yang menggunakan bensin. Barang komplementer dari motor itu adalah bensin. Kalau bensin tidak ada, motor itu tidak bisa bergerak dan tidak akan ada orang yang membelinya kan. Nah, itu dinamakan barang komplementer. Yang kedua adalah barang substitusi atau barang pengganti. Contohnya nih, motor bensin nih. Nah, misalnya barang komplementer dia bensinnya tidak ada lagi di dunia ini misalnya, atau harganya itu naik. Misalnya harganya naik nih, barang komplementer dari motor bensin itu naik, bensinnya naik nih, yang otomatis permintaan atas bensin itu jumlah yang diminta konsumen atas bensin itu bakal turun kan, karena harganya naik. Terus berdampaknya apa? Kalau bensin yang diminta turun, maka motor yang menggunakan bensin permintaannya akan turun juga dan mengakibatkan harga barangnya itu ikut turun. Karena kalau produsen tidak segera menurunkan harga, barang yang diminta oleh konsumen tersebut, dia akan tidak laku lah istilahnya. Kalau misalnya dia ningkatin harganya, maka tidak akan laku barang sisaan tersebut. Jadi satu-satunya kebijakan yang harus diambil produsen adalah menurunkan harga. Nah, itu tadi ya. Kalau misalnya barang komplementernya naik. Terus barang substitusi nih. Barang substitusi tadi barang pengganti ya. Misalnya nih, tadi bensinnya naik nih. Bensin naik, terus permintaan bensin turun, motor bensin turun, maka barang substitusi atau barang penggantinya naik. Yaitu motor listrik. Jadi permintaan motor listrik naik. Karena apa? Karena orang nggak gunain lagi itu motor bensin. Jadi orang beralih ke motor listrik. Dan
barang komplementer motor listrik yaitu misalnya baterainya itu bakal meningkat juga, meningkat juga jumlah yang diminta atau permintaan dari konsumen gitu. Itu adalah harga barang lain. Jadi harga barang lain ini nih benar-benar mempengaruhi gitu ya. Jadi itu ada barang komplementer dan barang substitusi. Kita tadi udah jelasin nih, misalnya yang pertama, ini contohnya nih motor bensin nih. Motor bensin ya, kita tadi jelaskan tentang motor bensin nih. Kita jelasin tentang motor bensin aja deh. Misalnya harga komplementer atau harga barang pelengkapnya, yaitu bensinnya naik. Bensin itu, P bensinnya naik ya, menyebabkan Q bensin, kuantitas yang diminta oleh konsumen atas bensin turun, yang mengakibatkan motor bensin ini kuantitasnya misalnya yang dari sini di 10 turun menjadi 5. Kalaupun itu turun dan mengakibatkan harga ikut turun, misalnya dari harganya misalnya berapa ya, 10 juta misalnya ya, motornya turun menjadi 5 juta gitu. Bagaimana? Kan tadi yang pertama tadi 10 ke 10 ya. Ini kurva demand yang pertama, jadi demand barang X yang pertama. Jika ini dia tadi barangnya misalnya bensinnya naik harganya, terus permintaannya turun, terus motor bensinnya permintaannya turun, ini bergeserlah dia kurvanya di DX2. Bergesernya kemana? Kalau misalnya kurva permintaannya turun, ini kan kurva permintaannya turun ya, karena permintaan yang diminta itu turun dari 10 ke 5 kan turun ya, jadi demandnya itu turun, demand atas motor bensin ini, demand atas motor bensin ini turun. Kalau misalnya dia mengalami penurunan, itu tadi kurvanya akan bergeser ke kiri bawah. Sebaliknya, jika barang substitusi yang naik, misalnya motor listriknya naik nih harganya, harga motor listrik naik, otomatis barang substitusinya itu motor bensin. Orang bakal beralih ke motor bensin kalau motor listrik naik, kan? Tapi misalnya dari 10, terus barang substitusinya, motor listriknya naik tuh, maka ini tidak berlaku lagi misalnya, tidak berlaku lagi ini kenaikan bensinnya normal misalnya ya, normal udah normal, tapi barang substitusinya atau motor listriknya itu yang naik, motor listriknya naik, ini naik tuh, yang menyebabkan kuantitas dari barang yang diminta motor listrik itu juga turun ya, karena harga barangnya itu naik, jadi kuantitasnya turun, menyebabkan barang substitusinya kuantitasnya naik dari 10 menjadi 15 misalnya ya. Nah, kalau kuantitasnya naik, maka produsen yang masuk ke motor bensin bisa menaikkan harga. Karena kenapa? Motor listrik itu harganya udah naik tuh, kuantitas kita udah naik, maka harganya bisa kita naikin. Tapi dengan reminder, harganya tidak boleh margin kenaikan harganya tidak boleh lebih dari margin kenaikan harga motor listrik. Karena kalau misalnya nantinya produsennya menaikkan harganya lebih besar, lebih naik lagi dari motor listrik, orang akan beralih lagi ke motor listrik ya kan. Jadi misalnya yang 15 dengan asumsi ini itu tidak lebih ya kenaikannya nantinya. Ini yang kedua, ini yang ketiga nih. Nah, kalau kuantiti barang yang diminta konsumen itu naik dari 10 ke 15, berarti demand-nya itu naik ya. Kalau demand-nya naik berarti kurvanya bergeser ke kanan atas. Nah, ingat nih, kalau misalnya kurvanya turun, maka dia bergeser ke kiri bawah. Kalau misalnya kurvanya naik, berarti dia bergeser ke kanan atas gitu. Kita langsung masuk yang kedua, yaitu asumsi dari income atau pendapatan. Nah, pendapatan ini dibagi jadi dua lagi. Ada barang inferior dan barang normal. Atau barang normal dan barang inferior ya. Ini ada barang normal dan ada barang inferior. Apa itu barang normal? Barang normal itu yang kalau misalnya pendapatannya naik, maka permintaannya juga naik. Kalau misalnya barang inferior, itu pendapatan orang naik, permintaannya justru turun. Nah, saya kasih contoh nih. Kalau misalnya barang normal itu seperti mobil nih, misalnya mobil. Kalau misalnya pendapatannya naik, maka permintaan mobil bakal naik. Karena orang bakal berbondong-bondong membeli mobil, karena mobil itu lebih efisien daripada motor, ya kan? Nah, terus kalau misalnya barang inferior itu, misalnya pendapatan kita naik, maka permintaan barang tersebut justru turun. Contohnya ini transportasi umum nih. Misalnya orangnya itu pertama-tama itu pendapatannya tidak terlalu besar, dia menggunakan transportasi umum. Nah, jika pendapatannya naik,
dia nggak akan lagi menggunakan transportasi umum. Justru dia bakal menabung untuk membeli kendaraan pribadi, bisa motor, bisa sepeda, bisa mobil yang lebih efisien daripada transportasi umum. Nah, itulah barang inferior. Barang inferior ini bisa barang murah lah istilahnya, dan barang normal ini barang yang mahal gitu. Jadi barang normal itu kalau pendapatannya naik jadi ikut naik permintaannya. Kalau barang inferior itu pendapatan naik justru dia permintaannya turun gitu. Karena orang berpikir, oh ada yang lebih baik nih kalau misalnya pendapatan aku lebih naik, kenapa nggak beli yang lain gitu? Kenapa harus tetap membeli yang itu? Oke, misalnya mie instan kan dibeli karena misalnya pendapatan kita kurang ya, misalnya menghemat pengeluaran dari pendapatan kita yang cukup gitu, kita beli mie instan. Kalau pendapatan kita naik, apakah kita menambah jumlah pembelian mie instan? Tidak, kita akan lebih memilih makanan sehat atau makanan yang lebih enak daripada makan mie instan terus ya kan? Itu contoh barang inferior. Oke. Untuk pergeserannya sama dengan harga barang lain. Income itu, kalau income-nya naik bergeser, maka kurva permintaan bakal naik. Ini barang normal ya, asumsi barang normal nih, asumsinya barang normal. Kalau misalnya misalnya pendapatan naik, maka kuantitas barang naik. Kalau kuantitas barang naik, maka kurva permintaannya naik, yaitu bergeser ke kanan atas, yang menyebabkan harga dari barang itu bakal naik juga, ikut naik. Justru sebaliknya, kalau misalnya pendapatannya turun, maka kuantitas atau barang yang dipinta jumlah yang diminta konsumen dari suatu barang itu bakal turun. Jadi kuantitasnya bakal turun. Yang artinya demand-nya atau kurva permintaannya bakal menurun, yang mana kalau misalnya menurun dia ke kiri bawah, yang menyebabkan harganya juga akan turun. Sebenarnya konsep dari pergeseran kurva permintaan itu tuh ya, pergeseran demand itu untuk setiap faktor ini sama. Kalau misalnya faktor-faktor ini naik, semuanya ini naik, maka kuantitas yang dipinta bakal naik dan harganya juga bakal naik. Nah, itu konsepnya. Kalau semuanya ini atau salah satu ini naik atau ini naik, itu bakal menyebabkan kuantitas jumlah barang yang kita konsumen itu bakal naik dan harga juga bakal naik. Kalau misalnya semuanya ini turun atau salah satunya ini turun gitu kan, dia tetap sama, kuantitasnya bakal turun dan harganya juga bakal ikut turun. Konsepnya sama, kalau pergeseran itu konsepnya sama, cuma pemikiran kita, asumsinya aja skenario-nya yang berbeda. Tetap seperti ini, pergeserannya tetap seperti ini. Kalau misalnya dia turun, misalnya taste selera konsumen turun, misalnya tentang motor bensin nih, karena zamannya semakin canggih dan sekarang ini lebih banyak polusi nih kan, misalnya polusi udara tuh terus meningkat dan membuat banyak penyakit gitu kan muncul. Jadi orang-orang itu seleranya bakal meningkat seiring perkembangan teknologi itu. Dengan diciptakannya motor listrik, maka selera orang-orang nggak lagi motor bensin, tapi motor listrik. Nah, yang menyebabkan kalau tesnya menurun tentang motor bensin ini tesnya menurun, selera masyarakatnya menurun. Nah, maka permintaan barang akan menurun, maka ikut dia kan, tesnya menurun, ini menurun. Maka kuantitasnya menurun, harganya juga menurun. Kurvanya akan bergerak ke kiri bawah. Mengerti? Nah, populasi misalnya, kita contohin populasi. Kalau populasinya naik. Misalnya nih, yang awalnya satu keluarga menghasilkan satu anak, dan sekarang tuh waktu keluarga tuh rata-rata menghasilkan 2 atau lebih anak, misalnya. Populasinya meningkat gitu kan. Yang artinya, perlengkapan bayi itu. Misalnya baju bayi. Nah, baju bayinya pasti meningkat kan, jumlah yang dimintanya, karena populasinya meningkat. Nah, jadi kalau misalnya populasinya meningkat, populasi bayi meningkat, maka kuantitas barang dari baju bayi itu akan meningkat dan diiringi dengan harga yang meningkat. Itu konsep dari pergeseran kurva permintaan. Itu sama untuk setiap faktor-faktor lainnya. Ekspektasi seperti itu. Ekspektasi itu seperti apa ya? Ekspektasi di masa depan misalnya. Kalau misalnya ada suatu barang yang kita perkirakan di masa depan harga itu tuh akan naik harganya. Harga barang itu akan naik. Misalnya apa ya yang sekarang tuh dianggap biasa aja dan kita rasa tuh masa depan tuh bakal naik. Masa depan tuh enggak 10 tahun ke depan, enggak, tapi masa depan itu bisa besok atau besoknya lagi gitu. Karena harga cabai nih, ibu-ibu tuh ya biasanya tuh ya, kalau misalnya menjelang lebaran, cabai tuh pasti diperkirakan bakal naik harganya, ya kan? Ekspektasinya bakal naik nih untuk bulan-bulan bukan lebaran sih, mau menjelang lebaran gitu kan, bulan-bulan Ramadan itu bakal naik kan harga cabai, udah diperkira ini, udah diekspektasi ini bakal naik tuh. Jadi ibu-ibu tuh bakal mengira ekspektasinya bakal naik nih ya, yang akan mengakibatkan sekarang ibu-ibu bakal membeli banyak cabai itu. Misalnya 10 hari
puasa tuh, udah beli tuh, udah borong banyak-banyak biar nggak kebagian harga mahal yang cabai tuh. Makanya harga permintaannya bakal naik, diiringi harganya naik karena ini penjual tuh melihat tuh udah banyak nih yang berbondong-bondong membeli gitu kan, membeli cabai, yang artinya dia bakal naikin harga karena kalau dia naikin harga juga tetap orang bakal beli karena ekspektasinya di masa depan itu bakal naik lagi harganya. Jadi konsep pergeseran kurva permintaan itu sama. Jika salah satu dari faktor ini naik, maka kuantitasnya naik dan harganya juga ikut naik. Kalau misalnya salah satu faktor ini atau semuanya ini turun, maka kuantitas akan turun dan harganya akan turun juga. Baik, segitu penjelasan saya tentang pergeseran kurva. Baiklah, sebelum kita masuk ke hukum permintaan barang dan jasa, saya akan menjelaskan tentang salah satu hukum yang masih berkaitan dengan hukum permintaan barang dan jasa, yaitu hukum diminishing marginal utility atau DMU. Nah, singkatnya atau simpelnya nih, diminishing marginal utility itu seperti semakin banyak kamu konsumsi barang yang sama, semakin sedikit pula tingkat kepuasan dari barang tambahan yang kalian konsumsi tersebut gitu. Kayak seperti itu. Untuk memahami lebih lanjut nih tentang hukum diminishing marginal utility, di sini saya ingin mengingatkan kalian tentang kurva indiferent. Ingat kan materi sebelumnya itu tentang kurva indiferent itu ada salah satu asumsi, semakin tinggi kurva indiferent maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen tersebut. Nah ini Misalnya ini titik A, titik B, titik D, E. Nah, saya kan 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Misalnya barang X kita asumsikan kopi ya, Y-nya kita asumsikan teh. Jadi tingkat kepuasan tertinggi ini, tingkat kepuasan tertinggi yang ingin didapatkan dari suatu konsumen yang ingin mengonsumsi kopi dan teh adalah Ini semakin dia ke atas semakin tinggi kan? Dengan reminder kalau ini tuh tidak terkait dengan budget lain. Kalau misalnya terkait budget lainnya, tidak mungkin dia bisa setinggi ini. Paling dia di B atau di C sesuai dengan budget yang dia miliki. Karena pada hakikatnya manusia itu semakin dia banyak membeli baru semakin puas. Barulah kita melihat setelah itu barulah kita melihat nih budget kita tuh berapa sih gitu kan? Atau sebelumnya kita lihat dulu budget kita berapa, baru bisa belinya berapa, beli barang berapa, maka tingkat kepuasan maksimal kita berapa yang nantinya bakal menentukan pilihan yang rasional gitu. Nah, di sini kita lupakan dulu tentang kurva lain. Kita fokus ke kurva indifferent dulu. Semakin tinggi, semakin puas juga nih. Ya, semakin ke kanan, semakin puas. Nah, kesimpulannya juga yang dapat kita tangkap dari kurva ini, semakin ke atas semakin puas, semakin ke atas semakin banyak yang dia beli barangnya. Ya kan? Yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3, barangnya yang keempat atau D ya, D4 dan 4, yang itu kopinya 5, tehnya 5. Jadi semakin dia puas, semakin banyak juga barang yang dia beli. Begitupun hukum diminishing marginal utility. Kita akan pahami konsep TU dan MU. TU dan MU. TU itu apa? Total utility. MU itu apa? Marginal utility. Kita masuk aja ke kurvanya biar lebih paham nih. Kurvanya itu saya gambarkan di sebelah sini ya. Misalnya ini PX QX. Ini kepuasan dari kopi ya. Misalnya barang X kopi ya, kita asumsikan dari kopi kan di sini tadi. Ini itu TU dan MU-nya. Jadi di sini kurvanya. Misalnya saya gambarkan 70, 50, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya gambarkan. Nah, jika dia mengonsumsi satu, nih, tingkat kepuasan yang pertama itu kalau dia mengonsumsi satu kopi, maka kepuasannya masih puas banget nih. Oh, misalnya nih kamu di kondisi yang lagi haus nih, kamu butuh minum kopi, lagi stres, lagi haus banget lah pokoknya misalnya gitu. Kamu lagi di kondisi yang haus, segera minum kopi, karena kesukaan kamu minum kopi itu misalnya ya. Gelas pertama, puas, dahaga kamu puas, tapi masih haus. Nah, misalnya gelas pertama itu memberikan kepuasan yang
Berapa ya? 65 misalnya. Jangan 65 deh. Berapa ya? Dari 30 misalnya. 30. Memberikan 30 kepuasan. Yang pertama tuh memberikan 30 kepuasan. Gelas pertama. Masih haus. Gelas kedua. Kamu minum gelas kedua. Memberikan kepuasan 50. Nih, udah berkurang kan? Yang awalnya nambah 30 dari 0 ya, dari 0 kalau kamu belum puas sama sekali ke 30 nambah di gas pertama. Di gas kedua 50. Penambahannya cuma 20 ya kan? Berkurang nih dari 30 ke 20. Tapi masih haus. Belum selesai juga hausnya. Kalian minum gelas ketiga. Gelas ketiga itu 60 kepuasannya. Berkurang lagi kan? Dari 50 ke 10 kepuasannya 10 cuma bertambah. Ya kan? Terus kalian masih punya sedikit rasa haus. Kalian minum lagi gelas keempat, menambahkan 65 kepuasan. Yang mana ini cuma nambah 5 ya, dari 60 ke 65. Nah terakhir, kalian tuh udah gak haus lagi, tapi kepengen lagi gitu. Kepengen minum, tapi gak haus, cuma pengen aja gitu minum. Maka kalian minum gelas kelima. Kepuasannya tetap 65. Karena gak memberikan kepuasan apa-apa, gak haus, hasrat kalian juga terpenuhi, tapi nggak bikin puas gitu. Kayak ya udah sekedar minum lagi aja deh gitu loh. Dia bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Nah inilah maksimal nih, udah maksimal. Dia udah nggak haus dan perutnya itu udah kembung. Nah dari gelas keempat ke gelas kelima ini dia tuh sebenarnya udah nggak haus lagi di gelas keempat. Cuma perutnya tuh belum kembung, jadi dia pengen perutnya kembung gitu. Jadi minum gelas kelima. Nah gelas kelima ini udah apa ya? Udah berisi lah, maksud belum sampai ke tahap kembung tapi udah kenyang gitu perutnya. Udah nggak memberikan nambahan kepuasan lagi. Nah, penurunan kepuasan inilah disebut dengan DMU atau diminishing marginal utility, yaitu penurunan dari setiap tingkat kepuasan semakin banyak kalian mengonsumsi barang tersebut. Jadi, konsumsi pertama 30, konsumsi kedua cuma 20 meningkatnya, konsumsi ketiga 10 cuma meningkatnya, konsumsi keempat 5, konsumsi kelima 0, udah nggak lagi. Karena udah maksimal, tingkat kepuasan kalian udah maksimal, udah nggak bisa lagi. Nah, kita gambarin ya, misalnya. Kita gambari total utility-nya dari yang 0 ke 30, 50, 52. Sorry. Ya. Ini 0, 1, 2 itu 50, 3 nya 50, 4, 3 nya 60, 4 nya 5. Nah, ini adalah kurva dari TI. Di gelas pertama, dia menghasilkan tingkat di sini, kepuasannya di 30 kan. Gelas kedua menghasilkan tingkat di 50 tadi. Nah, gelas kedua 50 nih kepuasannya. Gelas ketiga kepuasannya ada di 60. Gelas keempat titik puncak dengan gelas kelima. Gelas kelima ini udah puas banget nih, udah sama-sama di 65. Nah, udah puncak nih, udah maksimal, udah hilang hausnya, udah mulai kenyang nih perutnya. Tapi kalau kalian maksain buat minum lagi, kepuasannya tuh bakal turun. Bukan nggak naik lagi, tapi turun karena nggak bisa lagi. Kalian udah kenyang, kalian maksa lagi kembung, bakal membawa penyakit gitu. Nah, ini saya akan gambarkan dengan kurva MU-nya atau marginal utility. Marginal utility-nya yang pertama itu ada di sini ya, di 30 tuh. Peningkatannya ya, peningkatan. 30, yang kedua itu dia cuma 20, yang ketiganya 10. Terima kasih kurvanya gitu ya. 10, 4, 5 nya 5, 5 nya udah 0, 4 nya 5, 5 nya 0. Jadi pertanyaannya, kapan utility maksimal? Kapan utility maksimal? Utility maksimal ketika MU-nya ada di 0. Tidak ada penambahan lagi, tidak ada penambahan kepuasan lagi, tidak ada penurunan kepuasan lagi. Udah 0, udah. Kalau kalian paksain,
kalian tambah lagi kopinya jadi 6 gelas, akan menyebabkan dia kembung, dia tidak puas lagi, bahkan sebelumnya dia tuh puas menjadi tidak puas, udah berubah jadi tidak puas karena terlalu banyak gitu, udah overload gitu kan. Yang harusnya dia tuh 5 gelas udah maksimal, kalian paksain lagi jadi 6 gelas, dia 6 gelas, jadi dia minus, marginalnya bakal minus, dia berubah jadi tidak puas, itu tidak rasional. Nah, maka itulah konsep hukum diminishing marginal utility. Jadi kapan utility maksimal, itu kan pada saat M-nya sama dengan 0. Tuh, paham? Di kelas selanjutnya kita akan masuk ke hukum penawaran barang dan jasa. Saya akan gambarkan dulu, saya akan tuliskan dulu. QSX itu dipengaruhi oleh PX, PY, dan faktor produksi. Faktor produksi ini bisa apa? Bisa biaya produksi, bisa bahan baku, biaya bahan baku ya, bahan baku, bisa tenaga kerja, bisa teknologi, kebijakan pemerintah, jumlah pesaing atau jumlah produsen, perubahan keadaan alam, terakhir ekspektasi. Nah, jadi banyak nih faktor-faktor produksi itu, bisa biaya produksi, bisa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, teknologi, kebijakan pemerintah, jumlah produsen atau jumlah pesaingnya, terus perubahan keadaan alam, dan terakhir ada ekspektasi. Nah, saya jelaskan dulu nih, hukum penawaran barang dan jasa itu adalah jika harga barang itu naik, jika harga barang itu naik, maka kuantitas yang ditawarkan produsen atau kuantitas penawarannya akan naik. Nah, jadi jika harga barang naik, maka kuantitasnya naik. Jika kebalikannya, jika harganya turun, maka kuantitasnya akan turun. Dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Untuk memahami lebih lanjut konsepnya, kita langsung masuk ke kurvanya aja ya guys. Ini kurva misalnya, ini PX, ini QX, gitu kan? Jika harga barang pertama itu adalah 20.000 ya, kita samain aja. Harga barang kedua itu 15.000 ya, 15.000. Misalnya harga kedua itu 15.000 dan harga ketiga itu 10.000. Nah, ini yang dipinta itu 2. Jika yang 15 ini dipintanya 5, jika harganya 20.000 bukan dipinta sih, ditawarkan produsen itu. Kurvanya kan kayak gini, seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Ini kurva supply dari barang X. Kita dapat simpulkan di sini. Simpulan pertama dari titik A ke B. Dari titik A ke B, harganya itu dari 10.000 ke 15.000, naik kan? Harganya naik. Terus kuantitasnya dari titik A ke B itu 2 ke 5 itu naik juga. Kuantitasnya naik. Ya, artinya kurva penawarannya itu naik. Ya, S-nya naik. S-nya naik. Pergerakan dari kurvanya itu adalah ke kanan atas. Ya, kanan atas. Yang kedua, dari C ke B. C ke B, kita lihat C-nya 20.000, B-nya 15.000, harganya turun. Harganya turun. Kuantitas yang ditawarkan produsen C itu 10, yang B 5, berarti turun. Kuantitasnya ikut turun. Ini adalah S-nya atau kurva penawarannya itu turun. Nah, kalau penurunan kurva penawaran itu, yaitu kalau harga barangnya turun, kuantitasnya turun. Kalau kuantitasnya turun, berarti kurva penawarannya menurun. Nah, kalau kurva penawarannya menurun, itu
bergeraknya ke kiri bawah. Dari C ke B ya, turun dari ke kiri bawah. Nah, kurva ini, kurva penawaran itu bisa disebut dengan slope positif. Kenapa? Karena sejalan. Jika harga naik, kuantitasnya naik. Jika harga turun, kuantitasnya turun. Dan kurvanya itu sejalan, tidak berbanding kebalik. Makanya slope-nya disebut slope positif. Baiklah, kita lanjut ke pergeseran kurva penawaran. Jika tadi hukum penawaran itu, jika harga barang itu naik, maka kuantitas yang ditawarkan produsen akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka kuantitas yang ditawarkan produsen itu turun juga. Dianggap dengan asumsi bahwa faktor lain itu tetap. Nah, gimana kalau faktor lain itu tidak tetap? Maka yang berlaku bukan hukum penawaran, tapi pergeseran kurva penawaran. Tidak lagi bergerak, tidak lagi pergerakan kurva penawaran, tapi diganti dengan pergeseran kurva penawaran. Kita akan kupas satu persatu konsep dari setiap faktor-faktor lain dari kurva penawaran barang dan jasa. Yang pertama itu harga barang lain. Harga barang lain itu ada komplementer. Yang pertama ya, komplementer. Nah, harga barang lain ini tidak langsung mempengaruhi penawaran sebenarnya. Dia langsung mempengaruhi permintaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya barang komplementernya naik harganya, di permintaan, kalau misalnya harganya naik, maka permintaan barangnya akan turun. Yang mengakibatkan barang itu permintaannya akan turun. Ini barang Y, dan barang X-nya bakal turun juga. Gitu kan? Dan harganya bakal ikut turun tadi itu. Harganya bakal ikut turun. Karena kenapa? Karena menyesuaikan. Kalau misalnya dia naik, ya nggak laku misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya harganya naik, ya konsumennya nggak bakal beli, nggak mau dia. Karena barangnya udah sedikit, komplementernya udah naik, kok masa harga yang barang utamanya tetap naik juga gitu kan? Nggak bakal dibeli oleh konsumen. Nah, apa pengaruhnya dengan penawaran? Pengaruhnya adalah produsen harus bisa menyesuaikan dengan barang yang diminta oleh konsumen. Kalau konsumen yang dimintanya turun, produsen harus bisa menyesuaikan. Produsen juga harus menurunkan jumlah yang ditawarkannya. Berarti QX itu akan turun juga di penawaran. Ini permintaan di penawaran ya. QX-nya bakal turun. Harganya tetap harus naik. Kenapa? Karena di faktor produksi, kalau di sudut pandang produsen itu masih ada biaya bahan baku, ada biaya bahan tetap, ada apa ya? Ada ya fixed cost, variable cost, dan banyak-banyak cost lainnya. Nah, itu harus tetap diperhitungkan. Nah, bisa naik sedikit, bisa stabil sebenarnya harganya. Bisa stabil. Tapi margin yang kalian dapatkan tidak akan sebesar margin yang di awal. Bisa sedikit, kalian bisa mendapatkan margin yang sangat sedikit. Tapi itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau memang perusahaan yang mau, ya silakan gitu untuk menetapkan harga stabil. Tapi cenderungnya harganya akan lebih cenderung naik. Misalnya gini loh, kurva yang pertama itu X-nya misalnya di sini SX, terus barangnya itu akan turun dan harganya akan naik. Jadi kurva yang keduanya akan bergeser ke kiri atas. Yang dimana kuantitasnya turun dan harganya akan naik. Yang kedua substitusi ya, substitusi. Nah, substitusi. Kalau misalnya barang utamanya turun, yang diakibatkan komplementernya harganya naik, kuantitasnya yang diminta konsumennya turun, dan permintaan atas barang utamanya turun, maka substitusinya akan naik. Kuantitas yang diminta konsumennya bakal naik. Harganya naik juga. Kesempatan dia. Banyak permintaan, naik juga harganya. Terus, itu kesempatan. Gitu. Kalau misalnya harga naik, ya kalau misalnya kuantitas yang diminta oleh konsumen naik, misalnya harganya naik, maka kuantitas yang diminta konsumen juga bakal naik karena nggak sebesar kenaikan dari komplementernya ini. Gitu. Gimana dengan penawarannya? Nah, penawarannya tuh bakalan untuk Q-nya menyesuaikan karena tidak langsung berpengaruh pada penawaran. Jadi kalau misalnya Q-nya naik, berarti QX di penawarannya itu juga akan naik. QSX, ini QDX. X. Nah, kalau misalnya penawaran naik, cenderung turun sih harganya. Harganya harus cenderung turun karena udah mulai banyak, udah mulai efisien untuk produksinya. Harganya bisa karena penawarannya banyak.
maka harganya bisa turun, biaya produksinya bisa lebih murah dan harganya bisa lebih turun gitu, atau stabil lah gitu. Bisa turun dari komplementasi, bisa stabil atau lebih cenderung ke turun. Kurvanya kalau misalnya dia harganya naik, kuantitas naik harganya turun, maka kurvanya akan bergeser ke kanan bawah. Nah, ini yang konsep dari harga barang lain. Yang kedua itu konsep dari biaya produksi. Nah, biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ya, aja. Bahan baku lebih spesifik. Kalau biaya produksi dan biaya bahan baku naik, maka akibatkan apa? Jumlah yang ditawarkan produsen akan turun. Kenapa? Karena gini loh, misalnya biayanya 10 juta, cukup untuk memproduksi, misalnya modalnya 10 juta, cukup untuk memproduksi 10 buah barang. Karena satu buah barang itu satu barang itu tuh biaya yang digunakannya itu 1 juta untuk satu barang. Jadi 1 kali 10 itu 10 juta pas biayanya. Nah, makanya dari itu biaya produksinya pas 10 barang. Nah, jika biaya produksinya naik untuk satu barang itu 2 juta, maka yang diproduksinya dari 10 itu turun menjadi 5. Maka USX-nya atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsennya bakal turun. Harganya gimana? Kalau misalnya biaya produksinya turun, harganya tentu akan naik. Karena biaya produksi tidak hanya biaya variabel, ada juga kalau produksinya turun, ada juga biaya tetap yang harus tetap dibayarkan. Tetap dia, walaupun mau 10 maupun mau 5, biayanya tetap harus dibayarkan segitu. Makanya kalau tidak menaikkan harga, dia tidak lagi efisien gitu, tidak lagi efektif untuk harganya. Jadi labanya bakal lebih mengecil atau lebih turun. Nah, untuk ini kurvanya itu akan bergerak ke mana? Ke kanan bawah. Karena dari ke kanan bawah, ke kiri atas. Karena dari XX misalnya, dari yang ini dia bergerak ke kanan atas. Karena harganya lebih naik, yang ini lebih naik harganya dan permintaannya lebih menurun. Jadi dia bergeser ke kiri atas. Kalau misalnya biaya produksinya naik. Terus yang kedua yang ketiga tenaga kerja. Nah, jika tenaga kerja, misalnya tenaga kerja ini gimana ya? Misalnya tenaga kerjanya meningkat dari 1 orang pekerja jadi 2 orang pekerja misalnya. 1 orang pekerja itu bisa menghasilkan sehari itu 10 buah pakaian misalnya ya. 10 pakaian. Jadi misalnya dia meningkat tenaga kerjanya yang tadinya bisa menghasilkan 10 buah pakaian, berarti meningkat 1 berarti 20 pakaian untuk dalam 1 hari, gitu kan? Jadi kuantitas atau yang ditawarkan konsumen itu bakal meningkat. Nah, karena peningkatan jumlah penawaran, maka harganya akan turun, lebih hemat dia, karena lebih efektif, ini produksinya lebih efektif. Jadi bahan baku, tenaga kerja dan biaya-biaya yang lainnya, mau itu biaya tetap dan variabel itu efektif, makanya penawaran harganya bisa turun gitu. Nah, ini kurvanya kalau tenaga kerjanya naik, kurvanya akan ke kanan bawah. Jadi harganya naik, harganya turun, penawarannya naik, meningkat. Yang keempat, teknologi. Masih di mesin jahit, jika satu mesin jahit bisa menghasilkan 10 buah pakaian dalam sehari, dia meningkatkan teknologi nih. Jadi di-upgrade mesin jahitnya itu menjadi mesin jahit yang modern. Yang satu mesin jahitnya itu bisa menghasilkan 20 pakaian dalam sehari. Jadi produksinya bakal meningkat. Kuantitas yang ditawarkan bakal meningkat. Harga bakal menurun karena harganya itu lebih efisien. 1 buah mesin yang tadinya harus digunakan 2 mesin kan buat untuk 2 hari kan, pemakaian listriknya misalnya 2 hari, atau pemakaian tenaga kerjanya lah, misalnya tenaga kerjanya harus bekerja 2 hari untuk menghasilkan 20 pakaian, itu bisa 1 hari, maka dia lebih memangkas biaya produksi, makanya biaya produksinya turun, harganya bisa ikut turun.
Nah ini bergesernya untuk teknologi meningkat, pergeserannya akan tetap ke kanan bawah karena harganya turun dan kuantitas barangnya yang ditawarkan naik. Selanjutnya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ada pajak dan ada subsidi. Jika kita asumsikan dua-duanya naik, kenapa pajak bisa naik, subsidi bisa naik? Kalau misalnya pendapatan dari permintaan itu naik, ya otomatis pajak bakal naik tarifnya. Nah, kalau pajaknya naik, pajak itu biasanya ditanggung oleh konsumen ya biasanya. Tapi asumsikan kalau misalnya konsumennya belum bayar pajak nih, dia bayar ketika dia beli barangnya. Nah di sini para produsen harus membayar terlebih dahulu pajak yang harus dibayarkan ke tidak membayar pajak. Kita asumsikan bahwa pajaknya itu dibayar oleh produsen, maka kuantitas barang yang ditawarkan bakal turun dan harganya bakal naik. Kenapa? Karena itu tadi, karena pajak yang meningkat, biaya produksinya bakal meningkat, dan harganya juga bakal meningkat dengan kuantitas yang menurun. Jadi lebih besar lagi biaya produksinya, kualitasnya lebih mengecil, dan harganya harus lebih naik karena ada biaya tetap yang harus dibagi rata-rata. Ini pergeserannya ke mana? Pergeserannya ke kiri atas. Ke kiri atas dia. Karena harganya naik dan kuantitasnya turun. Mana kalau subsidi? Kalau subsidinya naik, penambahan biaya produksi, kuantitasnya bakal naik, harganya bakal lebih murah. Karena biaya produksinya lebih memangkas biaya produksi, karena biaya produksinya lebih banyak ditanggung oleh subsidi pemerintah. Makanya itu harganya bisa lebih turun. Makanya pergeserannya itu ke ini, untuk subsidi naik itu pergeserannya ke kanan bawah karena harganya turun dan kuantitasnya naik meningkat. Terus jumlah produsen. Nah, jumlah produsen ini jumlah pesaing. Jumlah produsen. Kalau jumlah produsennya naik, banyaknya penjual yang sama dalam satu produk, maka maka kuantitasnya bakalan apa? Kalau jumlah produsennya naik, kuantitasnya bakalan naik juga, turun. Karena apa? Karena dibagi. Konsumennya bakal membagi yang seharusnya dia itu misalnya 10 konsumen bisa cuma 2 penjual, berarti 55 bisa berapa? 64 bisa 55 bisa, pokoknya dibagi 2. Yang seharusnya 2 produsen nambah jadi 4 produsen dan pembagiannya juga bakal nambah. Jadinya barang yang ditawarkan bakal lebih sedikit yang laku yang terjual itu. Dan harganya naik harusnya. Karena itu tadi biaya-biaya yang harus tetap dibayarkan meskipun berapapun jumlah yang ditawarkan, mau dia nurun mau dia naik, bakal tetap dibayar biaya tetapnya. Karena itu harga harus naik, karena kalau tidak naik, siapa yang akan mengcover biaya tetap yang harus tetap dibayarkan oleh produsen setiap bulannya atau setiap periode produksi. Terus ini pergeserannya kemana? Kalau misalnya ini ke kiri atas ya, ke kiri atas karena dia harganya naik, kuantitasnya bergeser ke dalam. Perubahan kayak bencana alam misalnya. Nah, kalau misalnya bencana alam, COVID misalnya, nah itu bencana alam ya, itu bahan-bahan pokok tuh bakalan langka, harga bakal naik, kuantitasnya turun karena bencana alam, misalnya karena COVID apa ya turun, misalnya bahan pokok tuh karena terkendala impor dan ekspor, kegiatan impor ekspor, makanya jumlah yang ditawarkan produsen itu bakal turun misalnya. Nah kalau misalnya barang yang ditawarkan produsennya turun atau semakin sedikit, maka harganya makin mahal karena setiap orang membutuhkan barang itu, tapi sumber dayanya terbatas, makanya harganya bisa naik. Nah ini bergeser, kalau bencana alamnya naik ini bergeser ke sama kiri atas juga karena harga barangnya naik dan kuantitasnya menurun. Yang terakhir itu ada ekspektasi seperti di perubahan, seperti di permintaan.
ekspektasi yang di permintaan, tapi dengan sudut pandang produsen. Produsen tuh memperkirakan bahwa besok bakal banyak yang beli bahan ini gitu. Misalnya 5 hari sebelum lebaran, 10 hari sebelum lebaran, produsen bakal memperkirakan bakal banyak yang beli bahan pokok seperti cabai dan lain sebagainya, karena orang bakal berbondong-bondong memasak untuk lebaran. Nah, makanya produsen bakalan meningkatkan penjualan dia, meningkatkan kuantitas barang yang ditawarkan, karena konsumen bakal lebih membeli jauh-jauh hari, karena harganya bakal tetap lebih murah gitu, lebih murah dibandingkan kalau beli dekat-dekat hari. Ya lebih murah dibandingkan beli barang-bahannya tuh dekat-dekat hari lebaran. Nah, produsen itu udah memandang itu. Dari itu produsen itu akan meningkatkan penjualannya pada saat ini, karena dia tahu konsumen bakal lebih banyak membeli sekarang daripada nanti dekat-dekat hari lebaran, karena harganya bakal lebih jauh meningkat dibandingkan sekarang itu. Nah, dibandingkan jauh-jauh hari itu. Nah, pergeseran dari kurva ekspektasi naik ini dia bakal bergeser ke kanan bawah, karena harganya turun dan kuantitasnya naik. Nih, dari XX ini ke sini. Nah, baiklah, setelah selesai sudah saya jelaskan satu persatu pergeseran kurva penawaran untuk faktor-faktor lain dari penawaran barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stimulan jika kurva penawaran digabung atau dikombin dengan kurva permintaan. Tapi sebelum itu saya ingin nge-reminder bahwa penjelasan-penjelasan saya ini sama penjelasan-penjelasan sebelumnya itu terkait dengan kurva untuk penawaran dan permintaan individu-individu, bukan keseimbangan pasar. Kalau misalnya keseimbangan pasar, individu-individu itu dikombin menjadi satu dari berbagai individu, makanya dia baru membentuk keseimbangan pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran simultan kurva supply dan kurva demand secara bersamaan sekaligus. Jadi contoh pertama itu jika diketahui barang X-nya itu sama dengan misalnya konsol game. Nah, dia itu ada barang komplementernya, itu Y-nya itu komplementer ya, ini komplementer, itu game controller. Nah, jadi di sini studi kasusnya yang pertama itu game controllernya itu harga barang Y-nya itu naik. Nah, kita jelasin dulu nih, kita analisis dulu nih. Jika harga komplementernya naik di permintaannya, maka jumlah barang yang diminta QDY itu bakalan turun karena harganya naik ya. Otomatis kalau komplementernya turun, QDX-nya bakal turun juga, karena kalau game tanpa game controller nggak akan bisa, karena itu pelengkapnya. Kalau misalnya game controller naik, maka konsol gamenya juga bakal naik harganya. Tapi di sini harganya jangan naik, karena kalau misalnya harganya menurutin game controller, maka nggak akan mau ada yang belinya. Makanya harganya harus turun juga, harga PDX-nya tuh harus turun juga. Nih, ini kita analisisnya seperti ini dulu ya. Nah, baru kita bisa gambarkan kurvanya. Kita gambarkan kurva X. Nah, yang pertama tuh kita gambarkan dulu kurva ini. Untuk kasus yang pertama ya, QDX yang pertama. Misalnya yang normalnya tuh kayak gini, seperti ini. Dan yang normalnya tuh seperti ini. D. Nah, karena dia jumlah barangnya turun dan harganya turun, gitu kan, maka kurvanya bergeser ke kiri bawah. Nah, DX-nya turun dari sini ke sini, terus B-nya juga turun. Yang kedua, ini kita jangan dulu ya yang normal dari S-nya. Ini kita gambarkan dulu yang normal dari X ya. Dari S-nya. Ini S. Nah, asumsi kedua bahwa biaya produksi dari
konsol game, biaya produksi dari barang X itu naik, mengakibatkan supaya barang yang ditawarkan produsen bakal turun kan, karena biayanya naik. Harga, karena ada biaya-biaya tetap yang tetap harus dibayarkan, berapapun jumlah yang ditawarkan, maka harganya tetap naik untuk menjaga margin labanya. Kita gambarkan kedua. Kita gambarkan keduanya, maka dia kurvanya akan bergeser ke Q-nya berkurang, P-nya naik. Oke, P-nya naik, dia bakal bergeser ke kiri atas. Kita gambarkan dulu titik keseimbangan awalnya. Titik keseimbangan awalnya di mana DX, demand awal ketemu dengan supply awal di sini. Ya kan? Ketemu dengan ini titik awal, titik keseimbangan awal. Q X. Nah, waktu terjadi asumsi yang pertama, yang dimana barang komplementernya yaitu game controller naik, maka X-nya berubah, tapi S-nya supaya tetap sama. Maka di sini ini keseimbangan yang pertama. Ketika yang kedua, ketika biaya produksinya naik, posisinya di situ yang A-nya sudah terlebih dahulu, maka ini titik keseimbangan yang ketiga. Ya, kayak kedua. Bisa disimpulkan bahwa Q-nya naik, PX, mana ya PX, ini teman, PX, PX1, PX2. Bisa disimpulkan bahwa awalnya dia itu di tengah, kemudian karena bukan ya, iya itu. Karena yang pertama di tengah ini untuk yang keseimbangan yang pertama, nah terus karena asumsi yang pertama di mana game controllernya harganya naik, maka berpindahlah dia dari sini, E-nya tuh turun, T-nya juga turun. Sebenarnya ya harga ini itu bisa tetap, nggak perlu naik, bisa tetap panjangin lagi. Kenapa? Karena di sini saya asumsikan bahwa kenaikannya itu sama. Jadi saya asumsikan dia itu sama. Nah, jadi P-nya itu sama ya. Asumsi pertama dari QX ke QX1 dengan asumsi yang pertama, maka dia itu jumlah barangnya itu menurun, harganya juga turun. Asumsi yang kedua, barangnya turun dari QX1 ke QX2, turun, tapi harganya tetap dengan harga yang pertama, naik lagi dia tapi tetap. Kenapa? Karena di sini saya asumsikan bahwa perubahan A dan perubahan B itu sama-sama kuat. Perubahan dengan faktor demand dan perubahan dengan faktor supply, ini faktor demand kan, ini faktor demand dan ini faktor supply-nya itu sama-sama seimbang, 50% berubahnya, ini 50% juga. PX akhirnya ini bisa berubah dengan asumsi bahwa salah satu dari faktor lain dari demand ataupun supply itu mendominasi. Misalnya nih S-nya lebih kuat nih, misalnya D-nya itu naik, ini harga game controlnya itu naik sebesar 40% lah, 40%. Sedangkan S-nya itu harga biaya produksi dari barang konsol game-nya itu, barang X-nya itu naik sebesar 60%. Itu beda. Perbandingannya aja ya, bukan langsung naik 60%, marginnya bukan, ini perbandingan dari 100%. Jadi yang ini 60%, ini 40% memperlihatkan bahwa kenaikan biaya produksi
faktor supply itu lebih besar atau lebih kuat dari faktor demand. Yang dimana dia bakalan mau mengikuti dengan ketentuan dari B karena lebih besar. Yang mana B-nya itu harganya naik. Kalau asumsi yang A yang demand kan harganya turun. Kalau yang B kan dengan supply harganya naik. Jadi harga di sini di keseimbangan ini bakal cenderung naik nantinya. Karena kurvanya itu bakalan menyempit dia. Yang demand kalau dinyempit dan ini tak lebar di sini, jadi dia bakal di sini nanti. Gitu. Bakal di sini, bakal dirombakkan. Ini kan kotaknya ini kan sama nih, ini sama lebar, ini sama lebar ini. Karena dia sama-sama strong gitu ya, sama-sama kuat ini, sama-sama. Jadi membentuk kotak persegi yang sangat seimbang. Kalau misalnya ini dia realisasikan, demandnya ini bakal lebih mengecil nanti. Garisnya ini pergeserannya bakal lebih mengecil dan S-nya ini bakal lebih membesar. Jadinya nanti P-nya ini tidak di sini titiknya, tapi di sini. Sebaliknya, nah jadi P harga ini jika kuantitas jika perubahan faktor dari faktor demand, faktor demand dan faktor supply itu seimbang, maka harga tidak akan berubah. Harga akan tetap. Yang berubah hanya kuantitas barang itu saja. Bisa turun, bisa naik. Gitu. Kalau harga bisa berubah, sedikit bisa berubah, dikarenakan yang mana, faktor yang mana yang lebih kuat gitu. Faktor yang mana yang meningkatnya lebih kuat. Faktor yang mana yang lebih nurunnya lebih kuat gitu. Makanya dia bisa cenderung naik dan bisa turun dikit. Tapi sedikit, tidak yang signifikan gitu. Kenaikannya tidak signifikan. Ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, itu dengan barangnya itu adalah misalnya iPhone. Asumsi pertama, jika iPhone ini termasuk ke barang normal ya. Barang normal ini sudah saya jelaskan di bagian kurva permintaan. Kalau ada barang, kalau pendapatan itu ada barang normal dan barang inferior. Barang normal itu di mana dia meningkat pendapatannya, kuantitas barang yang diminta itu bakal meningkat juga. Kalau misalnya barang inferior, semakin meningkat pendapatan, semakin sedikit barang permintaan dari barang tersebut. Nah, iPhone ini termasuk barang normal, yang dimana pendapatannya, jika pendapatan seseorang meningkat, maka permintaannya akan meningkat juga. Banyak yang ingin membeli iPhone ketika pendapatannya meningkat. Asumsi pertama, ya benar, jika pendapatannya meningkat. Jika pendapatan dari seorang konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta oleh jumlah iPhone yang diminta oleh konsumen akan meningkat dan produksi harganya akan turun karena banyaknya jumlah barang yang diminta. Asumsi kedua, jika subsidi dari pemerintah itu naik, maka jumlah iPhone yang ditawarkan oleh produsen itu akan meningkat dan harganya bakal turun. Kenapa? Karena sebagian biaya produksinya udah disubsidi, jadi biayanya akan turun dan kuantitas yang akan ditawarkan oleh produsennya meningkat karena subsidi yang dikasih oleh pemerintah. Kita gambarkan kurvanya. Ini PX, ini QX. Misalnya ini di X yang pertama, ini S. Kalau QDX meningkat, pendapatan meningkat, maka harganya nggak turun, harganya naik juga. Karena ini, kalau pendapatan meningkat, harganya naik juga. Karena permintaannya banyak, kesempatan untuk meningkatkan harga. Walaupun harganya meningkat, permintaannya tetap meningkat juga, masih banyak juga, meningkat juga karena pendapatan dari konsumennya meningkat. Dengan asumsi bahwa iPhone-nya barang normal, tidak ada orang tidak akan menggantikan iPhone dengan barang lain karena kalau pendapatannya meningkat, berbondong-bondong orang ingin membeli iPhone. Jadi kurva demand-nya akan bergeser ke D-nya naik, akan bergeser ke sini, ke kanan atas. Kanan atas. SX-nya untuk supply-nya dari ini karena permintaannya turun, maka dia akan bergeser ke kanan bawah. Jadi demand-nya bergeser ke kanan atas dan supply-nya bergeser ke kanan bawah. Kenapa? Karena demand-nya itu kan kuantitasnya nambah nih, harganya juga meningkat dari yang di sini ke sini. Terus
Untuk supply-nya kenapa ke kanan bawah? Karena kuantitasnya nambah dan harganya turun. Untuk asumsi yang pertama, titik keseimbangan yang pertama banget nih sebelum ada asumsinya di sini. Q X-nya ini yang pertama banget. Setelah ada asumsi yang pertama, dia berubah menjadi ke sini kan, Q X1. Setelah ada asumsi kedua, dia berubah menjadi ke sini nih, seperti yang sudah aku bilang di awal, bahwasanya harganya itu bakal tetap selagi perubahannya itu seimbang antara perubahan demand dan perubahan supply-nya. Di sini saya asumsikan masih seimbang. PX-nya. Nah, PX-nya tetap dia, harganya tetap. Kalau misalnya jumlah kuantitas demand dan supply sama, maka harga tetap. Ini ketentuan. Lain kalau misalnya dia supply demandnya berbeda, seperti saya misalnya D-nya 30%, S-nya 70%, dia akan condong ke asumsi yang kedua P-nya, karena lebih besar supply. Maka harganya bakal lebih turun dari yang ini, bakal bisa di sini. Bisa turun ke sini ya, PX-nya. Kalau lebih besar D, PX-nya bakal cenderung ke sini atau bisa ke sini. Tapi sepertinya dia akan condong naik sedikit daripada drastis. Ini contoh yang kedua. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga itu objeknya itu tentang mobil listrik. Jadi di sini saya punya 6 asumsi, jadi saya pasangkan menjadi 3 pasangan. Yang pertama itu pace-nya naik, teknologinya turun. Kita bikin skenario-nya dulu. Kalau pace-nya naik, misalnya nih, sekarang ini selera orang naik terhadap mobil listrik karena diasumsikan bahwa mobil listrik ini bisa mampu menghemat sumber daya yang ada, bisa menghemat penggunaan atau pembuatan bensin, terus bisa mengurangi polusi udara juga. Nah, oleh sebab itu selera masyarakat ini meningkat terhadap mobil listrik, yang artinya jumlah yang diminta oleh konsumen itu bakal meningkat dan harganya juga bakal meningkat. Gitu. Teknologi, misalnya nih, teknologi itu kan penciptaan mobil listrik ini penggunaan teknologinya itu yang cukup luar biasa karena bukan sekedar teknologi yang main-main saja, biasa-biasa aja, tapi teknologi yang digunakan mobil listrik, penciptaan mobil listrik ini harus teknologi yang berkualitas tinggi. Nah, di sini mungkin perusahaannya ini tidak mampu untuk menyediakan teknologi yang canggih dan mengalami penurunan teknologi gitu, tidak mampu mengupgrade teknologi untuk menciptakan mobil listrik tersebut, sehingga produksinya akan menurun. Jadi barang yang bisa diproduksi atau ditawarkan oleh produsen itu bakal menurun dan harganya bakal naik karena tetap harus membayar biaya-biaya lainnya. Pasangan kedua itu jika populasi turun dan tenaga kerja naik. Jika populasi turun, misalnya kan sekarang banyak nih negara-negara yang tidak ingin punya anak dan tidak ingin menikah seperti Jepang. Tapi sekarang sudah menyebar nih, mulai banyak tren-tren tersebut mulai menyebar ke seluruh dunia, di seluruh negara di dunia. Banyak sekali yang mengikuti tren tersebut, bukan hanya Jepang ya. Nah, ini mengakibatkan populasi kita ini sekarang turun karena itu tadi banyak yang tidak mau menikah, yang tidak mau memiliki anak, child free kalau kata orang sekarang nih. Ini menyebabkan kalau populasinya menurun, menyebabkan jumlah yang akan diminta terhadap barang mobil listrik yang mungkin sekarang waktu bayi kan waktu dilahirkan belum butuh mobil listrik, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang dia bakal memenuhi permintaan mobil listrik, maka GDP-nya bakal turun, harganya juga bakal turun karena ya kalau misalnya harganya tetap naik walaupun populasinya nggak ada, siapa yang mau beli gitu kan. Tenaga kerja nih, populasi yang menurun hanya di umur bayi sekarang, tapi banyak sekali usia-usia siap kerja tetapi tidak siap kerja. Banyak sekali sekarang itu tenaga kerja yang menjadi pengangguran. Nah, maka dari itu mungkin kemungkinan di sini perusahaan mobil listrik itu menerima lowongan kerja untuk
perusahaannya itu besar-besaran sehingga tenaga kerjanya itu meningkat. Jadi mana kalau tenaga kerja lebih banyak, produktivitasnya akan meningkat dan jumlah mobil listrik yang dihasilkan itu bakal meningkat dan harganya itu bakal turun karena ya, semakin banyak barang yang diproduksi semakin kecil biaya apa ya yang dikeluarkan karena biaya tetapnya dibagi-bagi lebih banyak gitu. Asumsi yang ketiga, ekspektasi konsumen meningkat, ekspektasi produsennya turun. Nah, gimana tuh? Konsumen itu memperkirakan bahwa untuk mobil yang dikendarai menggunakan bensin, di jalan yang menggunakan bensin itu tuh tidak efektif dibandingkan mobil listrik. Nah, terus sekarang kan lagi ramai-ramainya subsidi bensin itu mulai dikurangi kan oleh pemerintah. Maka dari itu ekspektasi masyarakat, oh sekarang aja udah mulai dikurangi gitu. Gimana beberapa tahun yang akan datang bisa jadi subsidi bensin itu bakal dihilangkan gitu kan. Makanya bakal muncul nih ekspektasi masa depan soal mobil listrik dan bakal banyak permintaan masa depan dari mobil listrik. Masa depan itu kan hanya 5 tahun 10 tahun depan, bisa jadi besok lagi, itu bisa dinamakan masa depan. Jadi ekspektasi ini menimbulkan permintaan yang meningkat dan harganya juga akan meningkat karena diperkirakan bakal banyak gitu yang mintanya, permintaannya bakal meningkat ya, harganya juga bakal mengiringi meningkat kan. Produsen nih, karena kan sekarang nih mobil listrik itu kan untuk pengisian baterainya itu kan ada tempat tersendiri untuk pengisian baterai. Itu mahal banget kalau mau buatnya itu. Nah, produsen mobil listrik ini berekspektasi kalau misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu tidak sanggup untuk membuat atau membangun charger baterainya itu. Makanya mereka itu beranggapan mereka bakal mengurangi jumlah penawaran di masa depan karena itu tadi khususan pembangunan tempat chargeran baterainya, terus mungkin mahal juga kan, terus ada faktor lain yang mengakibatkan ekspektasi produsen terhadap masa depan mobil listrik itu kurang. Makanya produsen mobil listrik ini bakal mengurangi produksi mereka, turun dan harganya akan mahal karena tetap tadi biayanya harus dibayarkan, biaya lainnya. Maka kita gambarkan ya. Asumsi yang pertama ini PX, ini QX, kita gambarkan dulu SX-nya, terus DX-nya, ini kesimpulan ya, QX, DX, ini keseimbangan. Taste naik mengakibatkan demand bergeser ke kanan atas ya. Jadi bergeser ke kanan atas. Ini ya, kalau sudah tes itu dia di sini QX1, teknologinya turun, suplainya bergeser ke arah kiri atas. Ini kan ke satu, ini berarti, nah ada beda nggak ini dengan dua soal di awal? Kalau dua soal di awal, yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu barang komplementer, yang mana dia mengakibatkan demand-nya turun ya, mengakibatkan demand-nya turun. Terus biaya produksi yang meningkat mengakibatkan suplainya turun. Soal yang kedua, pendapatan naik mengakibatkan demand-nya naik. Subsidi naik mengakibatkan suplainya naik. Nah, kalau kalian lihat soal kedua, itu sama-sama turun, sama-sama naik. Demand dan suplai itu sama. Yang satu misalnya kalau misalnya demand-nya naik, suplainya naik. Kalau demand-nya turun, suplainya turun. Ini sama dia tadi apa kesamaannya? Dia itu harganya tetap, P-nya tetap, yang berubah itu di Q-nya. Ya kan? Yang berubahnya di Q. Berubahnya di Q. P-nya tadi tetap tergantung dengan pembagian porsi yang mana yang lebih besar penurunannya, yang mana lebih besar kenaikannya. Jika demand yang lebih besar, maka dia bakal turun gitu kan harganya yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi harganya rata-rata tetap. Dan yang berubah itu kuantitasnya. Sedangkan di soal yang nomor 3 ini, seperti yang kalian lihat nih, kalau misalnya T-nya naik ya, demand-nya naik nih, teknologi suplainya turun. Beda kan? Dia nggak naik turun, tapi dia naik sama turun. Yang mengakibatkan harganya yang berubah-ubah.
sedangkan Q-nya tetap. Untuk memahami lebih lanjut kenapa yang ini dia berubah di kuantitas dan ini berubah di harga, saya akan bandingkan ketika saya sudah menuliskan ketiga pasangan asumsi. Yang kedua berarti ya, kita gambarkan kurvanya. Kita gambarkan kurva x-nya dulu, terus yang kedua ini keseimbangannya ya, ini keseimbangan awalnya. Populasi turun menyebabkan kurva demand itu bergeser ke kiri bawah. Terus tenaga kerja yang meningkat menyebabkan pergeseran kurva supplies ke di atas ya, ke kanan bawah. Ini asumsi populasi itu dia berarti di sini, sini. X, Q, X, X1, X1. Ketika dua-duanya ada di titik yang ini. Ini tetap. Kenapa ini tetap? Karena gini loh. Kan yang pertama populasinya menurun menyebabkan barang yang diminta menurun, gitu kan? Berarti dari keseimbangan barangnya menurun, ya kan? Terus tenaga kerjanya naik, menyebabkan barang yang diminta naik, maka balik lagi naik, maka itu dia balik ke tempat karena dia turun naik. Nah, setiap proses penurunan dan kenaikan itu ada perubahan harga. Nah, ketika dia turun, ini saya jelaskan kenapa dia tetap X-nya, tetap Q-nya kuantitasnya. Ya, kenapa saya jelaskan kuantitasnya tetap? Ketika populasi turun menyebabkan barang yang diminta turun, maka berubah kan dari yang keseimbangan berubah menjadi di sini menurun, dia berkurang kuantitasnya, tetapi barangnya, harga barangnya turun, harga barangnya turun dari sini. Barangnya turun, mempengaruhi harga. Naik lagi yang ditagih, tenaga kerja naik lagi, balik lagi dia ke persamaan awal, ke keseimbangan awal. Tapi pas balik ini harganya turun lagi. Kalau misalnya kalian mau harganya tetap atau ya harganya tetap, harusnya di sini naik. Karena di sini ininya naik, tapi harganya turun lagi, gitu. Menyebabkan di sinilah kenapa kuantitasnya tetap, harganya berubah. Harganya itu selalu turun sekali karena populasi. Turun lagi karena tenaga kerja. Karena itu kenapa ininya berubah-ubah. Karena penurunan pertama, penurunan kedua. Kecuali kalau misalnya tenaga kerja ini menyebabkan kenaikan harga, maka dia akan balik lagi ke sini harganya, ya kan? Nah, dan kenapa ini tetap? Karena dia bermasuk. Yang pertamanya populasinya turun F-nya, Q-nya kuantitasnya, T-nya naik, dari turun naik lagi, makanya dia tetap di sini. Paham? Nah, untuk asumsi yang ketiga kita gambarkan. Ekspektasi konsumen naik menyebabkan kurva demand bergeser ke kiri bawah, kanan atas. Terus ekspektasi yang kita buat dulu ini titik keseimbangan X, ini keseimbangan ya. X1 ke sini, X1 ke 1. Nah, ketika ekspektasi produsen turun, maka menyebabkan kurva supplies itu bergeser ke kanan.
kiri, ke kiri atas. Ini ya. Nah, kenapa ininya berubah? Ini naik nih, ini sama. Itu tadi filosofi. Pertama, ekspektasi naik. Ini kan dari harga. Ini dari kuantitas awal nih. Kuantitas awal. Ekspektasi naik menyebabkan kuantitasnya naik. Naiklah kuantitasnya ke sini. Menyebabkan harga naik. Dari sini naik harganya sini. Seimbang kan? Sama-sama naik, ini naik, ini naik. Karena ini sama-sama naik. Kedua, setelah asumsi ekspektasi produsennya turun, adanya asumsi ekspektasi produsen turun, maka jumlah kuantitasnya turun. Kuantitas yang diminta, kuantitas yang ditawarkan produsen di sini dibilangnya kan keseimbangan pasar kan. Nah, ini gambaran keseimbangan pasarnya. Maka dari naik ini turun lagi ke sini. Maka itu kuantitasnya tetap di keseimbangan pasar awal. Karena adanya naik, terus adanya turun. Seimbang antara antara demand dan supply seimbang. Demand naik, supply turun. Gitu. Jadi tetap balik ke awal lagi dia produksinya. Tapi setelah supply-nya turun, kuantitasnya, harganya tetap naik lagi. Maka itu harganya berubah-ubah. Karena kalau misalnya harganya tidak ingin berubah, harusnya ekspektasinya turun lagi, makanya harganya balik ke awal. Tapi harganya naik lagi, makanya harganya berubah-ubah. Itu naik. Karena di ekspektasi naik, di sini naik. Harga lah yang menentukan. Nah, gimana kalau yang ini tadi, yang soal yang pertama? Nah, kita bahas yang ini aja. Yang pendapatan sama subsidi ya. Kita bahas. Kalau misalnya PX, QX, ini kalau misalnya pertama tuh pendapatannya naik, menghasilkan apa? QDX-nya naik, PX-nya naik, ya kan? Kalau misalnya subsidinya naik, menyebabkan barang yang ditawarkan naik, harganya turun, naik. Nah, kita asumsikan ini keseimbangan awalnya nih, Q, X, PX. Kita masukkan income, pendapatan naik, berarti demand-nya bergerak ke kanan ya, kanan atas ya, ke kanan atas ini. Nah, terus masukin subsidinya naik, menyebabkan supply-nya bergeser ke ini, ke sini, ke kanan bawah. Harganya sama, tapi barangnya berubah. Kenapa? Nanti aku bahas. Nih, yang pertama, income naik, menyebabkan harga barang, menyebabkan kuantitas barang naik. Yang awalnya segini jadi naik, awalnya segini, keseimbangan awalnya naik jadi segini. Pasar harga dari awalnya segini naik juga ke sini, ya kan? Terus adanya subsidi naik, dari sini naik lagi karena subsidi, jadi naik lagi ini permintaannya, kuantitasnya, di keseimbangan pasar. Tapi harganya turun, dari yang naik sini balik lagi ke harga awal. Makanya di sini harganya yang menentukan. Karena kenapa? Karena demand dan supply-nya itu sama-sama menaikkan jumlah kuantitas, gitu kan? Menaikkan jumlah kuantitas. Jadi harganya bisa terbilang stabil, tapi ininya yang terus bertambah. Kalau yang ini kuantitasnya stabil, harganya terus bertambah atau berkurang. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang kurva penawaran dan kurva permintaan pada siang hari ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.